Halo, apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Semangat dan sukses selalu. Kita akan melihat beberapa keluhan yang ada di sekitar kita. Ada yang mengeluh, bekerja lebih dari 10 tahun di tempat ini, di tempat satu tempat ini, tapi masih di posisi yang sama seperti saat baru mulai kerja. Artinya tetap sebagai supporting atau staff. Ada juga yang mengeluh, setiap ada promosi jabatan yang naik selalu orang lain. Ada juga yang mengatakan gaji dari kantornya memang naik sih, tapi hampir sama dengan tingkat inflasi. So, gimana tuh? Naik apa enggak kalau sama dengan inflasi? Ada yang mengatakan dia selalu ada di samping pimpinan untuk membantu pekerjaan pimpinan, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk promosi jabatan karena selalu dirasakan sangat penting oleh pimpinannya, sehingga dia harus selalu mendampingi atau berada dimanapun pimpinan berada. Pimpinan mengatakan bahwa dia selalu membutuhkan kamu. Ada yang mengatakan habis waktu untuk kerja di kantor karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Namun ya kondisinya tetap seperti itu bertahun-tahun. Bahkan ada yang mengatakan mau cuti saja itu susah banget karena pimpinan selalu mencari dia. Nah, dari beberapa keluhan ini, kita lihat bagaimana kita menyikapi keluhan-keluhan tersebut. Setelah mengeluh, so what? Kalau seandainya keluhan-keluhan tersebut, salah satunya adalah keluhan yang kamu rasakan. Apa hanya selesai mengeluh, kemudian kesempatan atau peluang untuk menjadi ke jenjang yang lebih baik itu datang dengan sendirinya? Jadi yang perlu dijawab, setelah kamu mengeluh, so what? Tetap di zona nyaman tersebut, tapi nggak berasa nyaman. Nah, sampai kapan akan seperti itu? Atau berani berusaha untuk setting ulang masa depan. Bagaimana caranya setting ulang masa depan? Minimal ada 3 cara. Pertama mungkin sekolah lagi. Artinya kamu tidak keluar dari pekerjaan tersebut, hanya mencari ilmu lagi, sekolah lagi, suasana baru lagi, kesempatan baru. Mudah-mudahan pulang kamu akan mendapatkan peluang baru. Yang kedua, bekerja tambahan atau mencari part-time untuk meningkatkan income. Bekerja tambahan ini bukan semata-mata meningkatkan income, tetapi juga siapa tahu dalam pekerjaan part-time ini lebih menjanjikan. Yang ketiga, diam-diam melamar kerja di tempat lain yang berbeda. Kalau tadi ada 3 yang harus dilakukan, yang pertama tadi adalah keberanian untuk sekolah lagi. Kalau kamu sekarang S1, sekolah lagi untuk dapat S2. Kalau sekarang sudah S2, sekolah lagi untuk mendapatkan S3. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, pilih universitas berkualitas, perguruan tinggi yang berkualitas, sehingga itu akan merubah brandingmu ke depan. Bukan hanya sekedar menambah S. Kalau S1 jadi S2, jadi S3, tapi perguruan tinggi, universitasnya atau sekolahnya, kualitasnya tanggung-tanggung. Jadi cari yang berkualitas. Kemudian tentunya agar tidak mengganggu cash flow income atau take home pay-mu yang selama ini, cari beasiswa yang bisa mengcover full, bukan hanya kebutuhan sekolah, tetapi ada beasiswa yang juga mengcover kebutuhan hidup. Kalau itu misalnya di luar kota atau bahkan
di luar negeri. Dan karena kamu masih bekerja di tempat lama, izin pimpinan dengan baik. Nah, ini seni. Apalagi kalau pimpinan sudah sangat terikat atau sangat membutuhkan kamu yang mengerjakan tugas-tugas khusus, ini seninya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan izin pimpinan tersebut. Tadi yang kedua, so what? Setelah mengeluh kan, yang kedua jalan keluarnya cari kerja tambahan. Yang pertama tentunya dengan kerja tambahan maka income-mu akan meningkat karena ada tambahan pemasukan. Namun jangan berhenti di situ hanya untuk menambah income. Jadikan itu sarana untuk mencoba peluang baru, kesempatan baru untuk berkinerja yang baru. Nah, upayakan yang ada hubungan dengan keahlianmu atau bidang kerjamu atau sekolahmu. Jangan yang gak ada hubungan, nol banget. Jadi kalau seperti itu kita tidak akan bisa membangun prestasi walaupun itu sekedar part-time saja. Kerja tambahan ini jadikan ladang atau wahana untuk kita mengeksplor sesuatu yang baru yang tidak ada kesempatan kita eksplor di tempat kerja yang lama atau ke tempat kerja utama. Yang ketiga yang harus kamu lakukan, diam-diam melamar kerja di tempat lain. Ingat, diam-diam. Jangan banyak cerita sebelum sukses. Diam-diam. Tapi tentunya kamu harus tetap full konsentrasi dan berkinerja tinggi di tempat kerjamu saat ini atau tempat kerja lama kita sebut. Diam-diam melamar. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti kamu kecewa. Kalau kamu sudah tahu di mana ada peluang kamu bisa melamar, tentunya kan gak langsung diterima tuh. Ada proses, ada tes, ada wawancara. Nah, gunakan kesempatan wawancara ini untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi. Dan juga kita atau kamu gali informasi itu bisa dari internet, googling, baca berita-berita dan lain sebagainya. Pastikan bahwa kamu tidak berada di jalan yang salah. Setelah itu, setelah pasti kamu diterima, baru kamu mengusulkan untuk resign ke tempat baru. Jangan resign dulu sebelum diterima di tempat kerja yang baru. Misalnya swastanya, kan mudah nih resign kemudian pindah ke tempat baru. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sebagai pekerja atau pegawai pemerintah atau ASN atau PNS? Kalau resign kan itu pasti pertimbangannya sangat besar. Kalau PNS, saya sarankan bukan resign, tetapi mencoba pindah ke tempat baru. Bisa kementerian baru, kemudian daerah baru, departemen baru. Jangan serta-merta resign. Ya. Tapi kalau kamu yang tipikal berani ya, taking risk dan yakin bahwa di tempat baru nantinya itu akan menjamin masa depanmu, ya boleh-boleh saja. Banyak contoh yang sudah sukses di tempat baru. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan passion pada pekerjaan baru. Bagaimana menumbuhkan passion? Passion itu kan bukan dibawa sejak lahir. Kita bisa menumbuhkan passion dengan cara mencintai pekerjaan kita, menimbulkan minat, gairah, dan kesenangan, kecintaan terhadap pekerjaan baru itu. Dan tingkatkan soft skill kita di tempat baru ini. Yang mungkin kita prediksi di tempat lama kenapa tidak berkembang, mungkin soft skillnya yang perlu peningkatan. Karena nggak ada waktu untuk meningkatkan soft skill misalnya. Nah, di tempat baru ini kamu harus meningkatkan soft skill ini.
bagaimana berkomunikasi, attitude, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa branding diri. Di tempat baru, branding diri yang baru. Karena kalau sudah bekerja 10 tahun di tempat lama, kemudian kamu akan membranding diri, itu udah telat ya. Orang udah pada tahu selama 10 tahun ya kamu seperti itu gitu. Tapi kalau di tempat baru, kamu bisa membranding diri, branding diri yang baru. Yang apa? Kita mau apa? Oh, kita pekerja keras, pekerja cerdas, berattitude baik, berpendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Dan mempunyai integritas. Nah, itu kita branding dari mulai cara bicara kita, cara kita berkomunikasi, cara kita mengerjakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan setelah kamu menindaklanjuti keluhan-keluhan tadi dengan memilih 3 cara tersebut, yang mana yang paling sesuai, ada 3 tadi ya. Yang pertama dari keluhan-keluhan itu sekolah lagi. Yang kedua kerja tambahan. Yang ketiga diam-diam melamar kerja di tempat lain kalau sudah diterima dan kita yakin itu menjanjikan, resign. Nah, dari 3 pilihan ini mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tadi? Ambil pilihanmu, mantapkan hatimu, dan sertakan Tuhan dalam pilihanmu. Semoga sukses selalu. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut membahas topik lanjutan ini dengan saya ingin menceritakan kisah-kisah sukses orang yang berhasil bersinar di tempat baru. Sampai jumpa.